Ke orang tua lansia, apalagi yang lansia dibuang sama anaknya, itu aku udah banyak banget ngalami. Lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya, itu biasa kita akan fight untuk membawa ke suatu tempat yang jauh lebih layak, seperti itu. Karena aku tahu gimana rasa kehilangan ibu, sedangkan ini ada ibu mungkin yang ditelantarkan itu sama anaknya. Aku pernah ngalamin beberapa kali yang seperti itu. Anaknya nggak ada yang peduli, ibunya ditaruh di tempat yang nggak layak, kayak kandang seperti itu ada di YouTube. Dipaksa harus kuat ketika kita melihat seperti itu. Karena gimana pun kita harus berusaha untuk memberikan kekuatan untuk orang tua tersebut agar dia bisa bersyukur, agar dia bisa menganggap aku seperti anaknya dan tidak ada kehilangan kasih sayang pun. Orang yang kita bantu itu selama ini belum pernah ada penolakan, tapi mungkin orang-orang yang di sekelilingnya yang biasanya menolak, ya mungkin karena malu atau mungkin merasa tidak terima, mungkin nanti takut viral seperti apa. Ini adalah perjalanan hidup ya, jadi yang namanya perjalanan hidup nggak akan mungkin berjalan dengan mulus. Itu pasti akan ada sesuatu hal yang ngebuat kita sakit, ngebuat kita kecewa, ngebuat kita sedih, dan hal itu sangat wajar. Gimana kita menyikapinya? Apakah kita akan kuat dengan hal seperti ini? Akankah kita akan tetap stay dengan passion kita, yaitu membantu orang? Dan insya Allah yang saya lakukan dan janji saya, ketika saya dari awal membantu orang, saya akan bilang, saya sudah menyerahkan hidup saya, mati saya, dan saya akan mewakafkan hidup saya sampai kapanpun untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Hal yang menurut kita baik, ya belum tentu hasilnya baik juga gitu. Ya begitu juga soal yang kita jalani sekarang ini. Aku sedih karena uang donasinya dikemana-manain sih, gitu, karena ini adalah amanah ya dari para donatur. Dari awal saya sudah berjuang mati-matian sampai saya bersyukur. Saya akan mewakafkan hidup saya untuk menolong orang-orang, untuk membantu orang-orang. Cita-cita yang sangat mulia dan tidak semua orang bisa lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video tadi, sejenak kita menyimak seolah-olah seorang Pratiwi Novianti itu mau menunjukkan jati dirinya, bahwa betapa tulusnya dia untuk membantu orang-orang yang sedang menderita. Jujur, hal yang dilakukan oleh seorang Pratiwi Novianti, mungkin kita semua berkehendak ingin melakukan hal seperti itu. Tetapi ingat, tidak semua orang bisa berempati untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Tetapi seorang Pratiwi Novianti, dia telah mewakafkan hidupnya untuk meringankan beban penderitaan orang yang ada di sekelilingnya, untuk merawat ODGJ, untuk membantu anak yatim dan lain sebagainya. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa hal-hal yang dilakukan oleh seorang Pratiwi Novianti ini, tidak semua orang bisa lakukan itu. Butuh kedewasaan diri, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, dan yang paling penting bahwa kita harus bisa melakukan itu dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang tulus. Terus terang, merawat ODGJ itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Mungkin kita harus menempatkan diri kita sebagai ODGJ pula, agar perasaan saya dan perasaan si ODGJ ini bisa menyatu.
dan ada berbagai macam teknik. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Tetapi pada dasarnya bahwa harus punya hati yang tulus. Sepenggal kata yang disampaikan oleh seorang Pratiwi Novianti mungkin akan mengetuk pintu hati kita dan mungkin akan menyadarkan kita bahwa betapa mulianya cita-cita dari seorang Pratiwi Novianti yang mau mewakafkan dirinya untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Dari sepenggal cerita ini, kita mencoba untuk melihat dengan fenomena yang terjadi hari ini ketika seorang Pratiwi Novianti dicampakkan. Ketika seorang Pratiwi Novianti dilaporkan ke pihak penegak hukum oleh seorang Agus Salim. Adakah rasa respect dari kita kepada si Agus Salim ini? Di mana kira-kira hati nurani dari seorang Agus Salim? Di mana kira-kira rasa syukur dari seorang Agus Salim? Tentu akan ada banyak pertanyaan yang muncul di benak kita ketika kita melihat ketulusan hati yang terpampang jelas di wajahnya Pratiwi Novianti, tapi dikhianati oleh seorang Agus Salim. Saya sangat yakin dan percaya ini adalah tantangan. Ini adalah rintangan yang harus dihadapi oleh seorang Pratiwi Novianti. Karena saya secara pribadi merasa yakin, pasti akan ada rahmat terindah yang akan dinikmati oleh seorang Pratiwi Novianti. Karena saya percaya, orang-orang baik pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Semoga saja apa yang dikatakan oleh Pratiwi Novianti ini bisa menginspirasi kita bahwa hidup ini kalau kita lakukan dengan tulus hati, dengan ikhlas hati, maka semuanya pasti akan berjalan dengan damai. Mari kita simak lagi komentar dari Mbak Pratiwi Novianti bersama Bang Pablo Benua ini. Pengobatan tidak. Akhirnya saya berjuang lagi untuk minta bantuan ke Bang Densu, ke yang lainnya. Nah kebetulan Bang Densu paling responsif, cepat merespon saya untuk menangani Mas Agus. Qadarullah dibantu sama Bang Densu, di up, dan saya harapan saya nih 1,5 miliar kurang lebih ya. Itu untuk pengobatannya sudah sangat cukup untuk pencaplokan mata, untuk operasi kelopak, syarafnya diperbaiki, dan strukturnya dibenerin juga gitu. Itu udah sangat cukup. Tapi kenapa tidak ada komunikasi, terus tidak ada mungkin kalau orang nggak tahu pasti akan menanyakan gitu. Nah ini kita sama sekali nggak ditanyakan setelah donasinya itu bisa. Jadi lebih ke sedih, bukan ke kecewa sih. Lebih sedih, sangat disayangkan. Saya berjuang untuk Mas Agus, tapi hasilnya tidak dimaksimalkan untuk pengobatan. Sedangkan akad pertama dan open donasi pertama kita bilang sama donatur ini untuk pengobatan, bukan untuk yang lain-lainnya. Jadi pertanggungjawaban moral. Betul, pertanggungjawaban moral dan juga nama baik yayasan kami. Laporan polisi sudah membantu Polri. Kalau itu kan hak masing-masing ya. Kalau emang dia ingin melaporkan silakan, dan saya pun tidak merasa kesal atau kecewa sama beliau karena melaporkan kami. Itu hak masing-masing individual. Kejadian ini membuat Kanapi mundur dan kapok nggak? Enggak sama sekali. Kita akan tetap maju sampai kapanpun, tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Bagaimana Kanapi mensortir supaya tidak ada agusan-agusan? Nah, untuk mensortirnya mungkin kita akan lebih sistem dokumennya mungkin akan lebih kita perketat lagi, terus akan mungkin lebih kita perkuat lagi dari sistem dokumen. Jadi biar seolah-olah tidak ada nanti yang merasa
tidak mengakui bahwa dia minta pendonasi gitu, atau nanti seolah-olah lagi dia tidak pernah meminta, padahal kan itu jelas sebaliknya. Itu sih. Ya, jadi seumur hidup saya, selama saya menjadi seorang advokat, punya banyak klien, baru kali ini ada klien kali-kali dan akhirnya pada saat dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya, melakukan pencegahan agar dana tersebut tidak diselewengkan, itu kan satu tindakan moral yang luar biasa gitu ya, malah dimusuhin kan begitu. Inilah sebenarnya yang dari awal gue sampaikan, bahwa Novi sudah mengalami satu sisi yang sudah tidak memikirkan hal itu lagi, dimana dia menjalankan ini memang benar dari hati. Ketika dia melakukan open donasi, dia paham betul ada resiko di belakang. Mau orang ini tidak terima kasih kek, mau orang ini musuhin dia kek, mau orang ini nantinya malah justru mohon maaf kasar kayak sama dia sudah tidak peduli, dia harus terima resiko itu. Itu yang gua salut sama seorang Novi gitu ya, yang membuat akhirnya tergerak hati saya bersama dengan tim. Yuk kita kawal kasus ini, kita dampingi Teh Novi sampai semuanya selesai dan baik-baik saja gitu. Ya, jadi berawal dari rasa moralitas yang sudah ditawarkan oleh Novi kepada Agus Salim, di mana di sana sudah ada itikat baik. Yuk kita mengundang untuk mediasi, kan itu sebenarnya poinnya. Artinya tanpa syarat loh. Pada saat itu Novi mengatakan kalaupun tercapai mediasi, laporan tidak dicabut juga tak masalah kan gitu. Tidak ada menjadi satu problematika di situ kan. Akan tetapi pada saat di mediasi terlihat bahwa sosok atau orang-orang yang dikirim oleh pihaknya Agus Salim justru cenderung tidak menginginkan adanya titik temu di situ. Justru lebih ke menyerang urusan-urusan yang tidak sepatutnya diungkapkan di sana gitu. Sehingga menurut saya sudah tidak ada itikat baik dari pihak sana. Akan tetapi kalau ini tetap kita berada di posisi yang perseteruan ini terus-menerus, maka tidak akan selesai-selesai. Ini masa sampai 10 tahun ke depan juga akan seperti ini terus nih. Ketemu cerita-cerita hal-hal yang tidak baik lagi gitu ya. Artinya nggak akan ada titik temu lah. Nah, pada saat itu saya melihat banyak sekali. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Tetapi pada prinsipnya bahwa seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini, dia adalah pribadi yang saat ini benar-benar mau menjaga nilai moral, nilai kepercayaan yang telah diberikan dari para donatur kepada yayasannya. Sekilas kita menyimak di mana Mbak Novi mengatakan bahwa tujuan awal penggalangan donasi itu adalah untuk biaya pencangkokan mata, untuk biaya pengobatan. Artinya dalam tanda kutip bahwa jelas penggalangan donasi itu punya akad, punya maksud, punya amanah, dan punya tujuan. Saya pikir ungkapan kekecewaan yang ditunjukkan oleh para donatur saat ini lewat surat kuasa elektronik adalah sesuatu yang tepat, di mana bahwa uang itu memang sudah tidak pantas, memang sudah tidak amanah untuk diserahkan kepada si Agus Salim ini. Sehingga para donatur mereka lebih memilih hampir 90% bahwa uang itu diserahkan kepada orang lain atau kepada pihak lain yang lebih membutuhkan dan bukan kepada si Agus Salim lagi. Dari penjelasan Pablo Benua, sesungguhnya cerita ini sudah bersambung lama. Bahwa ketika hari ini misalnya, dalam cuplikan video saya sebelumnya,
maksud saya dalam video saya sebelum ini beredar tentang rekaman suara di mana kita jadinya tahu Agus Salim bersama keluarganya, bersama kuasa hukumnya, bersama kelompoknya, mereka memang punya niat yang jahat. Si Agus Salim maunya bermain cantik untuk mendapatkan uang donasi. Dan rekaman itu sekarang lagi viral, lagi ramai didiskusikan di berbagai platform media sosial. Itu menjadi satu alat bukti. Lalu yang kedua, pernyataan dari seorang Mustafa Wardaya, juru bicara yang diutus oleh Farhat Abbas dalam pertemuan mediasi beberapa waktu yang lalu, mengungkapkan bahwa seorang Agus Salim ini adalah pembohong. Sekali lagi, seorang Agus Salim ini adalah pembohong. Lalu pada poin yang ketiga, seorang Krishna Mukti yang adalah kuasa hukum dari si Agus Salim ini juga meminta kepada Pratiwi Novianti agar jangan melaporkan Agus Salim ke pihak penegak hukum dengan alasan hati nurani, dengan alasan bahwa si Agus ini sudah buta, sudah jatuh tertimpa tangga pula, di mana hati nurani kalian, sehingga kalian harus melaporkan Agus Salim ke pihak penegak hukum. Kalau kita mau balik dan bertanya kepada Pak Krishnamurti ini, apakah Pak Krishnamurti masih punya hati nurani? Masih punya rasa malu? Ketika kalian membuat laporan ke pihak penegak hukum kepada Pratiwi Novianti. Tetapi ya begitulah. Kualitas seseorang yang punya ambisi tertentu, kalau sama kutip dari bahasanya Pablo Benua ataupun dari Denny Sumargo, bahwa ada sekelompok orang yang mau memanfaatkan kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini untuk kepentingan, untuk keuntungan, dan bukan untuk kebaikan. Jadi jelas ya, di sini sesungguhnya persoalan tentang uang donasi, kalau hanya diselesaikan antara seorang Pratiwi Novianti dan Agus Salim, mungkin semuanya sudah selesai. Walaupun pada akhirnya kita mengetahui bahwa si Agus Salim ini memang orang jahat. Orang yang mau memanfaatkan momen donasi ini untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan pengobatan. Tetapi saya pikir seorang Pratiwi Novianti pasti dia akan bertanggung jawab untuk biaya pengobatan, biaya operasi mata, biaya pencangkokan mata, dan lain sebagainya. Lantas, kenapa sampai hari ini si Agus Salim masih luntang-lantung? Operasi pun tidak jelas. Ya, karena caranya dia. Dan menurut saya, ini adalah karma yang harus ditanggung, yang harus diterima oleh seorang Agus Salim dan keluarga. Begitulah kira-kira.